Oke, puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan dan terima kasih kita akan sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyelesaikan sisa beberapa paragraf terakhir dari pelajaran Kerinduan Skala Saman chapter 13 yang judulnya Kemenangan. Dan dari chapter ini kita sudah sedang belajar bagaimana uh, pencobaan yang sengit yang diizinkan untuk uh, Yesus alami, dan kita sudah sedang belajar bahwa uh, di dalam ujian atau pencobaan yang setan arahkan kepada Tuhan Yesus itu dia Tuhan Yesus selalu bisa menjawabnya atau mengalahkan setan dengan firman Tuhan, kutipan firman Tuhan. Dan uh, di situ juga ketika setan gagal untuk membawa Yesus langsung kepada kejatuhan, dia mau mengarahkan Yesus kepada situasi gegabah atau presumptuous action yang mana ketika seseorang itu sudah mengambil tindakan presumptuous, maka dia sudah berada di ground yang menguntungkan bagi setan dan pasti akan apa? Akan jatuh. Dan eh, itu terjadi di chapter ini, di ujian pencobaan yang kedua. Di mana di pencobaan yang kedua, setan menggunakan firman Tuhan. Kita sudah belajar bahwa presumptuous itu adalah menggunakan janji-janji Tuhan atau firman Tuhan, tapi untuk kepentingan sendiri atau selfishness, ya, untuk satu tindakan yang selfishness, di mana bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setan mendorong Yesus untuk menjatuhkan diri, dia membawa Yesus ke atas bumbungan bait suci dan mencoba Yesus dengan menyatakan bahwa buktikan kalau kamu itu anak Bapa dengan cara menjatuhkan diri. Bukankah ada tertulis bahwa Bapa akan memerintahkan malaikatnya untuk apa? Menjaga engkau. Tetapi firman itu seharusnya berlaku apabila Tuhan Bapa akan menjaga Yesus atau menjaga kita apabila kita berjalan di jalan-jalan yang Tuhan perintahkan kita berada, kita lakukan. Bukan di jalan yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita lakukan. Dan Yesus tahu itu adalah suatu jebakan yang akan membuatnya untuk memaksa Bapa untuk melakukan hal yang Bapa tidak perintahkan Yesus lakukan. Dan juga Yesus juga ujian itu juga adalah pencobaan itu pencobaan rangkap dua, ya, dalam satu pencobaan, yaitu dia bilang jikalau engkau anak Bapa, itu sudah pencobaan pertama. Kemudian yang kedua itu apa? Membahayakan dirinya. Jadi yang pertama itu dia mau membawa Yesus kepada satu tindakan untuk membuktikan apa yang setan uji dia, ya, untuk buktikan bahwa buktikan kalau kamu anak Bapa. Tapi dengan mau membuktikan dirinya sebagai anak Bapa itu adalah meragukan perintah Bapa, karena Bapa sendiri sudah declare bahwa Yesus itu adalah anaknya. Yesus itu adalah anaknya. Jadi ini adalah ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada ujian kedua, dan tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Kita sudah belajar bahwa segala sesuatu itu sudah pernah terjadi, dan itu
pencobaan itu sudah pernah terjadi yang dihadapi oleh Tuhan. Waktu Musa diizinkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Waktu mereka mengeluh soal eh, apakah Tuhan bersama-sama dengan kita? Kenapa kita sekarang tidak ada air untuk apa? Untuk minum. Nah, itu adalah satu tindakan eh, yang meragukan penyertaan Tuhan kepada mereka. Dan itulah yang dialami juga oleh Musa ya. Dan hal yang sama yang digunakan setan melalui uh, mixed multitude di antara umat Tuhan di bangsa Israel, hal yang sama juga dicobai kepada the Son of God, anak Bapa. Dan satu-satunya cara kita untuk bisa menang itu hanyalah memiliki iman sejati. Kalau kita baca buku The Third Angel Message, E.T. Jones, dan di Renubuat juga ya, di Steps to Christ, di situ jelas bahwa iman yang sejati adalah iman yang hidup. Dan iman yang hidup itu adalah iman yang bekerja, dan di Alkitab ya, iman yang bekerja berdasarkan kasih. Ada kasih kepada Bapa. Dan di sini kalau kita mau lihat, Yesus punya iman terhadap kasih Bapa kepadanya itu sama sekali sempurna. Tidak ada keraguan sama sekali. Itulah yang membuat Yesus bisa bertahan dari tipu daya atau penipuan atau pencobaan yang setan arahkan. Dan kenapa Yesus bisa seperti itu? Itu adalah karena hubungannya yang sangat sempurna atau sangat baik dengan Bapa. Dan kita semua sedang berjuang untuk itu. Kita semua sedang berjuang untuk itu karena terangnya sudah dibukakan bagi kita. Pelajaran beholding Jesus itu sudah sangat jelas bagi kita bahwa oleh memandang kepada Yesus maka kita diubahkan memiliki gambaran yang sama dengan Dia. Jadi karena iman yang murni saja yang menyanggupkan saudara dan saya untuk menang. Dan pada pelajaran 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa melalui meditation and pray, renungan dan doa, maka akan mencegah kita dari lari dengan tak diminta ke jalan bahaya, dan dengan demikian kita diselamatkan dari banyak kekalahan. Jadi tanpa meditasi dan doa, kita akan banyak melakukan presumptuous action atau dosa tindakan sembrono ya, tindakan sembrono. Inilah kunci kemenangan saudara dan saya, di mana kemenangan kita sangat tergantung kepada campur tangan surga yang kita minta melalui doa. Dan kenapa kita berdoa minta campur tangan Tuhan? Karena kita melakukan meditasi, melihat betapa banyaknya mara bahaya di sekitar kita. Kemudian segala ujian yang Tuhan izinkan kita semua alami itu adalah untuk kebaikan. Dilakukannya untuk kebaikan kita. Ya, kita punya kesaksian ketika beberapa kali ya Faith berada dalam situasi digigit binatang, itu rasanya dari kekuatan kita kan sudah tidak bisa ya, kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Tapi pelajaran yang kita dapat di situ adalah sehubungan dengan presumptuous action, bahwa ketika kita melanggar firman Tuhan, biar kita mau berdoa pun ya, kita berdoa tapi konsekuensi dari pelanggaran itu akan tetap terjadi. Itu satu pelajaran yang kita dapatkan ya. Misalnya saya melanggar hukum kesehatan, maka walaupun saya berdoa, tetap kalau sudah melewati titiknya, maka saya tetap harus sakit, mengalami sakit ya.
mengalami sakit. Dan kita sudah belajar juga Tuhan hanya akan campur tangan ketika dia melihat saudara dan saya itu sudah ada pertobatan, tidak mau menyadari bahwa itu keadaan itu, tindakan itu salah, dan kita bertobat dan tidak mau melakukannya lagi. Ada penyesalan tanpa alasan ya. Penyesalan Daud itu adalah dia menyesal dan dia tidak ada alasan bahwa Tuhan, saya sudah berdosa. Tapi, nah ada tapinya. Saya harus lakukan ini karena ini ya. Jadi ada tapinya. Nah, itu bukanlah pertobatan yang berasal daripada Tuhan. Nah, di situ kita sudah belajar di buku uh, Counsels on Diet and Food, kesembuhan hanya Tuhan akan berikan kalau dia lihat kesembuhan itu akan memuliakan namanya dan akan untuk kebaikan dari yang sakit itu. Yaitu dia tidak akan mengulanginya lagi dan tidak akan memberikan teladan yang salah kepada orang lain. Jadi dan hal-hal yang lain yang terjadi. Itu semua jadi pelajaran bagi kami ya keluarga, dan tentu kita semua pribadi lepas pribadi memiliki pelajaran uh, yang apa namanya privilege ya yang Tuhan kasih berbeda-beda yang kita dapat belajar. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau kita selalu watch and pray supaya kita tidak perlu untuk jatuh dan juga tidak perlu untuk menerima konsekuensi daripada kejatuhan yang kita alami. Itu. Kemudian pada ujian yang ketiga, pencobaan yang ketiga, kita sudah belajar bahwa setan masih dengan dia punya apa namanya, dengan dia punya eh, keberadaannya sebagai malaikat terang, penyamarannya sebagai malaikat terang, dia mencobai Tuhan Yesus dengan membawanya ke atas puncak gunung dan menunjukkan kemewahan kemewahan dunia, hal-hal kerusakan, kehancuran yang memperjelek itu ditutupin sama dia, yang ditunjukkan gemerlapnya dunia, kerajaan dunia. Dan di situ dia katakan bahwa kerajaan dunia ini miliknya, dan apabila Yesus mau menyembah dia, maka itu akan diberikan kepadanya. Dan Roh Nubuat berkomentar bahwa dia sebagian benar, bahwa dia merampas kerajaan daripada Adam, tapi Adam itu bertahta di dalam kerajaan dunia ini sebagai perwakilan Bapa, sebagai perwakilan Tuhan. Adam bukan sepenuhnya pemilik daripada dunia ini, pemilik Eden dan dunia, tapi dia mewakili Bapa, dan segala kerajaan di atas dunia ini sudah diserahkan kepada Yesus, diserahkan kepada Yesus sebagai pemegang kedaulatan. Jadi dengan menawarkan pencobaan ini, justru setan mau mendapatkan kerajaan dunia ini dari tangan Yesus, yang mana belum sepenuhnya miliknya. Apabila Yesus tunduk, menyerah dengan menyembah setan, maka Yesus menyerahkan kedaulatan dunia ini ke tangan setan untuk selama-lamanya. Itulah yang dia yang dia cobai kepada Yesus. Dan Yesus tidak perlu dalam mau menyelamatkan dunia, dia tidak perlu lagi meminum cawan yang sebentar lagi dia harus minum. Ya, dia tidak perlu meminum cawan murka Bapa atas dosa. Artinya Yesus tidak perlu lagi untuk menerima baptisan darah dari rencana keselamatan yang harus dia jalankan untuk membayar dosa-dosa kita. Tapi ketika itu dinyatakan, Tuhan Yesus tahu bahwa dalam tugasnya itu ini yang harus dihadapi. Dia harus menunaikannya dengan penderitaan. Di depannya adalah jalan kehidupan yang penuh duka cita, kesukaran, dan perjuangan serta kematian yang hina. Dan dia harus menanggung segala dosa seluruh dunia. Dia harus menanggung perpisahan dari Bapaknya. Ini perpisahan dari Bapaknya ini adalah cawan.
cawan di Getsemani di mana Yesus bergumul itu, dan akhirnya dia putuskan untuk meminumnya, itu adalah keterpisahannya dari Bapaknya. Karena itu adalah hal yang terberat yang harus diterima oleh anak manusia yang tidak pernah berpisah dengan Bapa sebelumnya. Dan ini sangat kita bisa kita uh, apa hargai, kita bisa nilai ini apabila kita punya pengalaman berpisah dari orang-orang yang kita kasihi ya. Ini tentu kita masing-masing punya pengalaman pribadi. Dan orang yang kita kasihi itu 70, 60, 50 ya tahun dengan kita. Tapi Yesus yang dia kasih itu Bapa, itu sejak zaman kekekalan tidak pernah berpisah darinya. Jadi ini adalah sangat berat baginya untuk berpisah dengan Bapa. Bahkan dia di sini dikatakan dia mempertaruhkan dia punya apa? Dia punya hubungan ini untuk selama-lamanya. Kalau saja dia jatuh ke dalam dosa, maka dia akan berpisah dari Bapa untuk selama-lamanya. Besar sekali pertaruhan yang dibayarkan oleh surga untuk keselamatan kita. Dan ketika setan mengatakan kepada Kristus, kerajaan kemuliaan dunia yang dia sodorkan kepada kepada Yesus, kerajaan kemuliaan dunia yang samalah yang kita sudah pelajari kemarin ya, yang menjadi cita-cita daripada bangsa Israel ya, bangsa Israel. Dengan demikian apa yang menjadi alasan kenapa mereka menolak Yesus, seorang sederhana dari Nazaret, karena mereka punya cita-cita ini. Itulah sebabnya pada saat perayaan pesta pondok daun-daunan, Yesus berkhotbah di Ka'bah, dan semua orang yang hadir dipaksa untuk mengakui bahwa belum pernah ada seorang pun yang berbicara seperti orang ini. Tapi waktu mereka sudah mau menerima iman akan anak Bapa, akan Mesias, bahwa dialah Mesias, mereka langsung tiba kepada, kamu sekolah dari mana? Dari mana pengetahuan yang kamu dapatkan? Bukankah kamu anak seorang tukang kayu? Kamu mau membawa kita kemana? Bukankah kita akan menjadi kerajaan yang besar, membawa kita keluar daripada perbudakan Romawi dan menjadi bangsa yang besar, sebagaimana tujuan daripada kedatangan Mesias? Nah, itulah yang membuat mereka menolak Yesus, karena mereka melihat Mesias tidak ada tanda-tanda untuk akan membangun kerajaan sebagaimana yang mereka idam-idamkan. Dan kalau Yesus tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa, dia akan jatuh. Dan demikian juga kita. Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Bapa, maka kita akan akan menyembah setan. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan, enyahlah kau, hai iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Bapamu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setan mengaruniakan atau menyodorkan kepada kita kesenangan dunia, harta dunia, di dalam pekerjaan Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan Tuhan. Karena konteks ini adalah konteks di mana Mesias akan menjadi raja yang membangun kemasyhuran duniawi bagi Israel. Dan itu adalah konteks dalam pekerjaan keselamatan. Itu dibawa ke dalam doktrin agama mereka, bukan kepada hal ekonomi biasa. Memang Mesias merupakan fondasi dari segala ekonomi yang terjadi di bangsa Yahudi, baik di dalam segala tata upacara yang mereka peringati, maupun di dalam segala aktivitas mereka.
itu adalah Mesias lah, dia punya fondasi. Tapi mereka kehilangan pandangan kepada dia. Dan di sini dikatakan bahwa kerajaan Yesus itu adalah ini ya, kejujuran dan pengorbanan diri. Honesty or self-sacrifice. Ini adalah kerajaan yang Yesus mau apa? Mau dirikan. Dan even the disciples itu mereka mengalami kekecewaan yang sangat besar ketika krisis di Galilea. Tetapi Yesus tahu bahwa mereka ini sudah sangat tergoncang. Sehingga beberapa waktu kemudian beberapa dari murid-murid ini dibawa kepada pertunjukan kemuliaannya. Wow. Karena Tuhan Yesus lihat berat sekali ujian yang dialami oleh rasul-rasul ini. Dia bawa mereka untuk melihat perjumpaannya. Dia berdoa kepada Bapa, Bapa, mereka sudah sangat tergoncang. Tolong tunjukkan kemuliaanku kepada mereka, supaya mereka mendapatkan kekuatan. Akhirnya surga setuju dan mengirimkan Musa dan Elia untuk bertemu dengan apa? Dengan Yesus. Dan beberapa dari murid-murid ini melihat bahwa Yesus berbicara dengan Musa dan Elia, dengan orang kudus, orang suci. Wow, ini menjadi apa? Kekuatan akhirnya juga kepada siapa? Kepada mereka. Dan apa yang dialami oleh murid-murid itu juga kurang lebih hal yang dialami oleh kita, oleh umat Tuhan. Kita akan mengalami perjalanan rohani yang kurang lebih sama dengan mereka. Ada banyak preconceived ide yang ada di kita, yang walaupun kita sudah belajar dan mengenal Tuhan, tapi ada saat-saat di mana peristiwa demi peristiwa lah yang akan Tuhan izinkan, tapi sesuai dengan kesanggupan kita, sehingga kita bisa pada akhirnya bisa menjadi rasul-rasul yang betul-betul mengerti tugas yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu untuk membangun kerajaan yang tidak berdosa karena jujur dan penuh pengorbanan diri. Di mana sebelumnya kita ingin membangun kerajaan rohani, tapi membawa-bawa apa? Kemasyhuran duniawi. Kemudian dia bilang, setan telah mempersoalkan apakah Yesus anak Bapa, dan Yesus apa? Tidak mau merespons itu, karena itu tidak perlu untuk dia respons. Dan ini adalah sambungan chapter terakhir, cuman satu halaman, dan saya mungkin boleh minta tolong paling atas adalah Anti Sus. Apakah boleh tolong membacakan Anti, Kak Sus? Halo, Kak. Oke, kalau gitu apakah Angel yang ada di bawah Kak Sus? Apakah Angel? Ya, silakan. Suaranya hilang ya. Oke. Belum bisa didengar nih, Kak. Apakah Angel boleh? Oke, kalau begitu apakah di bawah Angel ada Dive Master ini? Siapa ini? Oh, oke. Lagi jembatan, lagi rewel. Oh, oke Angel. Ya, it's okay. Ya. Ini Brother Dive Master, boleh tolong bacakan. Brother Dolphin. Oke. Silakan, Bro. Demikianlah kita dapat melawan pencobaan dan memaksa setan mengundurkan diri dari kita. Yesus mendapat kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Tuhan. Dan oleh rasul itu ia berkata kepada kita,
Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan dia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 7-8. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari kuasa penggodaan itu. Ia telah mengalahkan manusia, dan apabila kita berusaha hendak berdiri dengan kekuatan kita sendiri, kita pun akan menjadi mangsa bagi segala siasatnya. Tetapi nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Amsal 18:10. Setan gemetar dan melarikan diri dari jiwa yang terlemah sekalipun, yang mencari pelindungan dalam nama yang berkuasa itu. Thank you bro, silakan bro. Apa kunci kemenangan Yesus dan kunci kemenangan kita? Silakan bro. Ya, ini jelas sekali. Jadi dikatakan di Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Tuhan. Ini syarat supaya kita bisa melawan iblis. Kalau kita tidak takut Tuhan, berarti kehidupan kita sama seperti iblis. Bagaimana iblis kita bisa kalahkan? Ya. Jadi opposite dengan kalau kita takut Tuhan, otomatis kita tidak suka setan atau dengan kejahatannya. Kalau kita takut kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak takut kepada Tuhan, dengan membiarkan dosa terus terjadi, bahkan dengan sengaja kita melakukan dosa, kita adalah teman iblis. Nah, jadi dari ini bisa kita simpulkan bahwa kemenangan yang Kristus miliki itu adalah dia bergantung kepada Bapa. Dan kita juga memiliki alur yang sama ketika kita menang akan dengan atas ujian yang setan suguhkan kepada kita dengan segala triknya dia, kita bisa lalu itu dengan cara Tuhan ada tertulis. Demikian tertulis. Ini kata Tuhan Yesus ya. Kita sudah belajar di setelah 40 hari berpuasa. Nah, jadi saudara-saudara saya, kita dapat pola bahwa kalau kita takut Tuhan, berserah kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, kita mampu untuk tidak berdosa. Ya. Amin. Tapi kalau masih berdosa, berarti ini kan proses ya. Berarti kita masih on off, ada di sisi Tuhan dan ada di sisi iblis atau si lawan. Thank you, bro. Thank you, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, betul sekali. Ini jadi sangat kekuatan kita ya. Ini kita semua berada dalam pertempuran ya. Begitu bangun, itu langsung pertempuran dimulai ya. Pertempuran dengan kuasa kegelapan yang ada di diri kita sendiri ya. Yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi ada juga yang datang dari orang lain. Tapi di sana kita sudah dikatakan sebagaimana setan tidak bisa mendorong Yesus untuk menjatuhkan diri ke bawah, dan juga dia tidak bisa dengan argumen atau perintah atau bujukan untuk membuat Yesus melompat. Demikian juga kita. Setan tidak bisa membuat kita mengontrol tangan kita, mulut kita untuk berbuat dosa. Tetapi dia bilang kehendak harus setuju, iman harus dilepaskan, baru kita akan bisa apa? Berbuat dosa. Tapi kehendak kita akan mudah untuk setuju dengan tawaran setan, apalagi diberikan dengan cara dikutip firman Tuhan, itu akan mudah untuk kita apa? Setuju kehendak kita. Dan iman akan dengan mudah kita lepaskan karena iman kita lemah. Kita tidak bersandar pada Tuhan kalau kita tidak watch and pray. Itulah kunci kemenangan kita dan kunci kemenangan Yesus ya. Kunci kemenangan Yesus. Itulah sebabnya pelajaran Ka'bah itu yang membedakan Seventh Day Adventist dengan denominasi Protestan yang lain. Seventh Day Adventist itu percaya bahwa setelah salib masih ada pekerjaan Yesus sebagai imam besar di Ka'bah di surga, di mana
catatan dosa yang sudah diampuni harus dibersihkan, harus di-blotted out. Artinya, seseorang yang sudah diampuni dosanya, itu ada kesanggupan dari sorga, yaitu kasih sorga turun kepada dia dan dia menerima kasih sorga, sehingga dia bisa mengasihi sorga dan tidak mau bikin dosa lagi. Yang didemonstrasikan oleh dia melihat sendiri bagaimana domba yang tidak berdosa atau bersalah dan binatang lainnya harus dibunuh karena dosanya. Dan dia diajarkan waktu melihat itu bahwa itu melambangkan Mesias yang akan datang dan harus mati karena dosa-dosanya. Nah ini, dengan ini, kemudian pada akhir daripada tahun, waktu hari pendamaian tiba, semuanya harus self-afflicted, mengakui dosa kepada Tuhan, supaya semua dosa-dosa bisa diserahkan, Israel diserahkan kepada Mesias, anak domba Bapa itu, dan dosa mereka diampuni. Dan pada saat itu akhir tahun, maka catatan dosa yang sudah diampuni yang mengotori Ka'bah itu akan dihapuskan. Diserahkan kepada siapa? Kepada biangnya, yaitu setan. Ini adalah pelajaran Ka'bah yang kita miliki, yang di Seventh Day Adventist Tuhan bukakan buat kita. Jadi dengan ini kita karakter inilah yang Tuhan lagi tunggu saat ini di surga. Bapa di dalam Daniel pasal 7, ya, Daniel pasal 7 itu yang lanjut usia buka buku dibukakan, tapi raja atau yang lanjut usia juga, ya, atau raja di dalam cerita dalam pernikahan dalam pesta itu, yang sedang melihat-lihat apakah ada tamu-tamunya yang tidak mengenakan pakaian pernikahan. Ini yang sedang ditunggu oleh Bapa. Oke. Kemudian ini adalah dua paragraf terakhir. Apakah Brother Ebing ya, dibawa daripada Brother Dolphin. Boleh tolong membacakan paragraf setelah musuh itu mengundurkan diri, dan kemudian memberikan penekanan atau komentar atas pesan yang barusan dibaca untuk menjadi pelajaran kita. Silakan, Brother. Ya. Kedengaran? Iya, boleh dapat dengar, tapi masih agak kecil. Boleh dekat sedikit. Kalau ini kedengaran? Kita agak kecil. Apakah teman-teman yang lain bisa dengar jelas? Kurang kuat sedikit lagi. Iya, kurang kuat. Bro, coba Setelah musuh itu boleh. mengundurkan Silakan, go ahead. diri, Yesus rebah ke tanah dalam keadaan tidak berdaya, dengan kepucatan maut pada wajahnya. Malaikat-malaikat surga telah memperhatikan pertempuran itu, melihat panglima mereka yang tercinta itu saat ia menderita kesengsaraan yang tak terperihkan untuk mengadakan suatu jalan kelepasan bagi kita. Ia telah menanggung ujian itu yang lebih besar daripada ujian yang pernah kita tanggung. Malaikat-malaikat itu melayani anak Bapa, sementara ia terbaring seperti seorang yang hendak mati. Ia dikuatkan dengan makanan, dihiburkan dengan kabar kasih Bapanya, dan kepastian bahwa segenap surga bersorak-sorak atas kemenangannya itu. Sesudah merasa segar kembali, ia menunjukkan belas kasihan manusia kepada manusia, lalu ia maju terus untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulainya itu. Ia tidak akan berhenti hingga musuh itu kalah,
dan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu ditebus. Silakan brother, ada pesannya indah di sini, silakan. Jadi dari paragraf yang dibaca ini, saya melihat bahwa luar biasa ya, perjuangan Tuhan Yesus menghadapi pencobaan yang ia hadapi. Dan dalam pencobaan itu dikatakan bahwa tidak ada pencobaan. Wah, Pencobaan apa yang dialami oleh Yesus merupakan pencobaan yang sangat besar gitu. iya. Dan semua itu ya lebih besar daripada ujian yang pernah kita tanggung. Dan semua itu ternyata hanya untuk manusia. Bagaimana ia berjuang sampai bisa mengalahkan bisa mengalahkan setan Iya. dan menyelamatkan manusia. Jadi di sini kita bisa melihat betapa besarnya kasih Yesus, kasih Tuhan kepada kita yang rela menanggung pencobaan yang begitu luar biasa dan tetap teguh hanya untuk menyelamatkan kita dan mengalahkan si pencoba itu sendiri. Iya, mungkin itu yang saya bisa dapat. Oke, terima kasih Brother Ebing. Betul sekali ya, saudara-saudara. God is love ya. Kalau mau dilihat dari kata ini, inilah definisi daripada Tuhan dan inilah definisi daripada kasih. Apa definisi daripada Tuhan? Love. Dan apa definisi daripada love? Tuhan. Karena love tidak ada di dalam manusia yang sudah berdosa. Dan didemonstrasikan oleh kematian anaknya disalib. Aduh. Dan bukan cuma kematian ya, tadi sudah dikatakan Brother Ebing. Menanggung pencobaan sepanjang hidupnya dari the childhood of Jesus sampai dia tergantung di salib. Dia itu adalah the man of sorrow ya. Yesaya 58 ya. Kalau nggak salah. Dia adalah man of sorrow, manusia yang penuh dengan kepedihan. Karena dia mengirik sendiri pekerjaan keselamatan. Yesaya 53 ya. Pekerjaan keselamatan. Pada waktu di Getsemani, dia bergumul, dia struggle untuk meminum cawan. Dia memohon bantuan atau memohon topangan dari murid-muridnya untuk mendoakan diri mereka dan mendoakan dia. Tapi dia dapati mereka tertidur. Kemudian mereka tertidur lagi. Tapi betapa besar kasihnya kepada pengertiannya juga kepada mereka. Dia tidak marah. Dia cuma bilang, tidurlah. Karena waktunya sudah dekat di mana anak manusia akan diserahkan. Saat itu dia sudah siap untuk meminum cawan itu. Kenapa? Bukan karena malaikat penghibur yang memberikan hiburan padanya sehingga dia putuskan. Tapi malaikat penghibur memberikan hiburan bahwa kematiannya akan membayar dosa-dosa manusia dan manusia ada kesempatan untuk diselamatkan. Keputusnya diambil sebelum penghiburan itu diberikan kepadanya. Jadi pada saat dia sudah ambil keputusan dia mau minum, baru kemudian dikirim malaikat untuk menyatakan bahwa keputusannya itu akan memberikan hasil untuk keselamatan saudara dan saya. Dan inilah yang merupakan fondasi daripada iman yang murni. Iman yang bekerja berdasarkan kasih. Dan kita baca ke paragraf terakhir, saya bacakan. Harga penebusan kita
tidak akan disadari sampai orang-orang tebusan itu kelak berdiri dengan penebus di hadapan tahta Bapa. Pada hari itu kelak, ketika segala kemuliaan rumah yang kekal itu memancar ke dalam panca indera kita yang terpesona itu, kita pun akan mengingat bahwa Yesus telah meninggalkan semuanya ini untuk kepentingan kita. Ia bukan saja meninggalkan istana surga, melainkan mengambil risiko kegagalan dan kematian yang kekal. Pada masa itu kelak, kita pun akan meletakkan semua mahkota kita di kakinya, serta menyanyikan nyanyian Anak Domba Bapa yang disembelih. Itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara-saudara, kemenangan Yesus on behalf of the fallen race adalah atas nama saudara dan saya, ras yang sudah jatuh. Dan kemenangan itu adalah kepastian bagi kita bahwa Yesus itu sanggup untuk menolong saudara dan saya tidak harus jatuh. Dan caranya bagaimana bisa menang, kita harus belajar dari Yesus. Bagaimana dia senantiasa berhubungan dengan Bapa lewat meditasi dan doa dan penyerahan yang sungguh-sungguh kepadanya, kepada Bapa, dan bagaimana dia senantiasa mendoakan dan bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memiliki beban bagi jiwa-jiwa juga, passion for soul, supaya ya kita bisa bisa menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan buat kita, menjadi kunci kemenangan kita, dan boleh menjadi berkat bagi orang lain yang Tuhan salurkan melalui kita. Dan sebelum kita tutup, apakah ada yang mau menambahkan sebelum kita akan tutup? Halo Kak. Ya, silakan. Ya, tambah kasih sedikit. Jadi ini ya ada hal yang kita juga baru tahu ya, maksudnya kadang dulu kan pikir ketika Yesus datang untuk tebus kita, jadi dia datang untuk menebus, tinggal mati aja, itu rencana penebusan. Itu datang, mati, bangkit. Iya, mati, bangkit, dan kembali ke surga, dan kita diselamatkan. Jadi kayak robot itu akan terjadi seperti itu, sudah diprogram gitu. Iya, kayak memang udah seperti itu, dan nggak ada sesuatu yang ya memang sudah direncanakan begitulah kita. Tetapi ternyata ini ada resiko ya, dia punya ada risiko yang besar. Jadi dia ini bisa eternal loss ya istilahnya, kalau misalnya ada sedikit saja kegagalan, ini ada risiko loss yang berarti dia nggak bisa kembali lagi ke surga istilahnya, Kak, ya, atau dengan kata lain kita punya keselamatan nggak bisa, gagal, iya. Gagal. Tapi yang paling ya sudahlah, kalau kita gagal dia bisa bikin yang baru lah bumi, karena ada ini yang lain. Tapi kalau dia yang gagal gimana gitu loh. Maksudnya aduh, ini dipertaruhkan ya, kalau misalnya Yesus yang gagal, aduh mau jadi apa ini maksudnya. Kalau kita apalah kita ini ya, debu ini. Tetapi kalau Yesus yang gagal bagaimana? Dan Yesus waktu Yesus menang itu ini kan kalau salah dikatakan di atas, malaikat bilang bahwa kemenanganmu adalah kemenangan surga. Aduh, itu ya Kak yang kita bilang betul. Makanya ketika Yesus menang, ini makanya malaikat, wah ini jadi tontonan kan, tontonan surga. Aduh, kalau dia gagal, kita akan kehilangan pemimpin ini ya. Tapi aduh, ini memang puji Tuhan karena Tuhan Yesus juga bagaimana dia punya penyerahan. Aduh, makanya
dia punya contoh di dunia ini bagaimana dia punya ketergantungan pada Bapa itu, makanya dia bisa menang ya dengan itu semua. Aduh, ini puji Tuhan ya, makanya kenapa sampai orang-orang 144.000 itu ketika dapat itu mahkota atau orang yang diselamatkan merasa nggak layak dan taruh itu dia punya mahkota di kaki Tuhan Yesus. Ternyata mereka menyadari akan hal ini ya. Aduh, ini aja kita yang maksudnya masih belum diselamatkan, yang masih langsung amazed sekali dengan dia punya pengorbanan ini, apalagi yang sudah ditebus dan sudah menerima mahkota, yang sudah memiliki karakter Bapa. Aduh, dia punya perasaan akan hal ini memang luar biasa ya. Iya. Makanya kita juga pikir juga bagaimana umat Tuhan yang sudah memiliki karakter Kristus, righteousness Kristus, Iya. bagaimana Tuhan atau segenap makhluk surga akan menjaga mereka atau apa namanya? Bernilai sekali, betul. Iya, bernilai sekali orang-orang seperti itu ya. Sama seperti Yesus, dan bagaimana dia Musa kita lihat yang punya karakter seperti Yesus itu, yang walaupun dia apa namanya, dia punya nama dihapuskan, betul. sama seperti Yesus dia resiko kan, dia punya keselamatan, dia punya kehidupan kekal. Ya. Iya, demi kita manusia. Iya, dan ini apakah ini juga memang kalau kita sudah miliki ini, aduh, akan seperti ini yang Rasul makanya, Paulus juga iya tidak Kak, iya. diri, tapi akan betul-betul mendedikasikan diri untuk gospel. Aduh. Betul Kak, aduh, ini satu tantangan juga, satu apa ya untuk kita, memang hanya berserah kepada Tuhan lah ya, supaya kita bisa miliki itu. Ini, betul. Iya, terima kasih Kak. Puji Tuhan. Terima kasih untuk closing dari Lali. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan boleh menolong kita untuk mengenal lebih dekat dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Juru Selamat kita yang terkasih itu. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan.